Selamat pagi, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mau menyambut hari ini dengan penuh ungkapan syukur dan kita memuliakan Dia melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Panggilan beribadah. Marilah, pujilah Tuhan hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Marilah kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa. Sebab besar kesetiaan Tuhan dan tidak pernah habis rahmat-Mu atas hidup kami. Sebab itulah kami datang beribadah kepadamu, mengucap syukur dan mau menyerahkan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, dalam Putra Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Amin. Mari merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah, kami malu, sehingga kami tidak berani menengadahkan muka kami kepadamu. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami membumbung ke langit. Kami meninggalkan perintah-Mu. Perbuatan kami jahat, kesalahan kami besar, sedangkan Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan, lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwa dalam keadaan ini tidak mungkin kami tahan berdiri di hadapan-Mu. Kami menolak untuk patuh, kami mendurhaka dan memberontak terhadap Engkau. Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan kami. Sekarang ya Allah, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Mu, dengarkanlah pengakuan kami, kasihanilah kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku
Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa. Firman-Mulah jawaban hidup kami, yang mengarahkan kami kepada ketaatan, kesungguhan, dan tanggung jawab iman di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menguasai kehidupan kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, tetapi juga seluruh jemaat yang ada di rumah, yang telah setia dan siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami dengan firman-Mu Bapa, supaya kami tidak salah untuk melangkahkan kaki kami di hari-hari ketika kami menikmati kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Kami memohon berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-49. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku."
barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Pada hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk untah-untahmu juga kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapa, keluarga di Jemaat Sebaot yang saat ini tetap mengalami kasih sayang Tuhan. Kita semua tidak ada yang terkecuali sampai detik ini ada dalam pemeliharaan Allah, seperti yang juga disaksikan oleh Alkitab dalam pembacaan tadi. Kita telah berjumpa dengan orang-orang yang dalam pemeliharaan Allah. Kita tahu bersama siapa Abraham, bapa semua orang percaya. Tetapi yang ada pada pembacaan saat ini disaksikan oleh Alkitab tentang seorang hamba dari Abraham, seorang pekerja yang luar biasa taat kepada tuannya, dan juga seorang perempuan yang bernama Ribka. Mari kita melihat bagian yang sangat menarik untuk kita renung-renungkan bulan Juli di minggu awal ini. Saya mau memberi tema perenungan kita di hari-hari dan minggu-minggu ke depan. Kita akan bicara tentang ketaatan di hadapan Tuhan. Tema di hari Minggu ini saya beri tema bertanggung jawab dalam ketaatan dan kerelaan. Bertanggung jawab dalam ketaatan dan kerelaan diri. Ini yang dapat kita temukan kepada hamba dari seorang Abraham. Ini juga kita temukan dalam diri seorang Ribka. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, betapa indahnya bila kita berjumpa dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan.
betapa sukacitanya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita melihat, kita diarahkan untuk memperhatikan pemeliharaan Allah dalam kejadian-kejadian yang mungkin sudah biasa. Ketika ada perjumpaan dan mencari jodoh untuk Ishak, mungkin kita boleh berkata bahwa itu biasa kok terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi ada cerita yang penuh hikmat yang mau disampaikan dalam pembacaan ini. Kejadian-kejadian yang disampaikan, hal biasa dalam hidup manusia, ini melatih kebijaksanaan dan juga melatih kebaikan-kebaikan kita sebagai orang percaya. Sebab Alkitab tidak dimaksudkan untuk dipelajari oleh negarawan, oleh orang-orang pintar saja, tetapi juga untuk menjadikan kita semua anak-anak Allah dapat bijak mengatur perilaku kita dan keluarga kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan tentang sikap seorang Ribka yang sungguh dia rajin, dari caranya sungguh dia punya kebaikan, etikat dan niat yang baik, sehingga ketika dia melihat ada seorang yang butuh pertolongan dan ada untah-untahnya yang sekian banyaknya, dia dengan rela hati menimba air, memberi minum, dan bukan hanya orang itu saja yang bernama Eliezer, tetapi juga unta-unta yang ada. Bayangkan ketika seorang Ribka, perempuan itu bolak-balik ngambil air, menimba untuk memberi kepada binatang-binatang yang ada. Sebuah sikap tanggung jawab, ketaatan, dan kerelaan tulus keluar dari hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengamati juga apa yang terjadi kepada seorang hamba Abraham yang bernama Eliezer. Betapa sungguh-sungguh dia taat dan melakukan apa yang diberikan kepadanya sebagai tanggung jawabnya, dan dia lakukan itu juga dengan kerelaan. Sehingga dalam perjalanannya, ketika dia tiba dan ada di pinggir sebuah sumur, betapa cerdiknya dia mengatur urusannya dengan tidak mengandalkan kemampuannya. Ia membuktikan dalam perkara ini sebagai orang bijak maupun orang jujur dan setia kepada tuannya. Dia mendapatkan kepercayaan, dia bertindak adil terhadap tuannya. Secara singkat dia menceritakan keadaan keluarga tuannya. Dia disambut dan kita bisa menduga bahwa dia disambut 2 kali lipat lebih baik ketika ia berkata, "Aku ini hamba Abraham." Sebab nama Abraham sudah sangat terkenal dan tidak diragukan lagi, dihormati oleh orang-orang. Abraham adalah hamba Allah yang punya wibawa ilahi. Dalam ketaatannya, dia selalu memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatunya dalam ketaatan kepada Allah. Buktinya adalah, salah satu buktinya adalah ketika Ishak anak satu-satunya mau dia persembahkan kepada Tuhan menurut perintah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat ada sebuah lamaran yang mau disampaikan oleh hamba Abraham ini. Pertama, bahwa Abraham tuannya diceritakan oleh hambanya, Abraham ini adalah orang yang diberkati oleh Allah,
bahkan diberikan bonus banyak sekali dengan harta yang begitu banyak. Bahkan di masa tuanya Tuhan memberikan seorang anak penerus dalam kehidupan Abraham di masa tuanya. Yang kedua, hamba Abraham memberitahu tentang tugas yang diberikan tuannya untuk mencari mengambil seorang istri bagi anaknya dari antara saudara-saudaranya. Ia mengisyaratkan suatu petunjuk yang menyenangkan bahwa meskipun Abraham sudah berpindah ke negeri yang amat sangat jauh, tetapi dia tidak lupa diri. Dia tidak menjadi sombong, tetapi dia masih mengingat saudara-saudara yang dia tinggalkan, dan dia masih sangat menghormati mereka. Saudara-saudara, kasih sayang ilahi yang paling tinggi sekalipun, janganlah sampai menghilangkan kasih sayang alami kita sebagai manusia. Dengan demikian, bahwa Ishak yang adalah orang terpandang, anak Abraham, tetapi dia juga taat, mengikuti apa yang sudah diatur oleh keluarganya. Di masa mudanya, dia coba mendengarkan orang tuanya. Saudara-saudara yang kekasih, hamba Abraham kemudian mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan yang sudah dia capai. Sebelumnya, ketika dia sudah lelah, dia sampai di pinggir sebuah sumur. Di situ pun dia mengucap syukur dan dia berdoa dan dia meminta pertolongan Allah. Bahkan setelah ada jawaban, di situ juga dia mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa hamba yang dekat dengan Allah dalam ketaatan, dalam tanggung jawab, dalam kerelaannya, dalam kesetiaannya, dia menomorsatukan Tuhan. Dia menyembah Allah. Begitu keberhasilan tercapai, ia langsung memuji Allah. Dia mengucap syukur dalam segala hal, mengakui bahwa Allah dalam setiap langkah, Allah merahmati kita. Allah juga yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk boleh mengawal orang-orang pilihannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah bukti nyata kemurahan hati, rasa terima kasih ada dari hati yang rela, dari hati yang taat, dari hati yang bertanggung jawab. Itu akan terus dikumandangkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita masih diperhadapkan dengan langkah-langkah kehidupan kita. Masing-masing kita dengan ujian-ujian iman yang berbeda Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita masih taat? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap bertanggung jawab? Apakah kita tetap punya kerelaan hati? Mari kita terus merenung-renungkan ini dalam refleksi kehidupan kita. Semoga ketaatan, semoga tanggung jawab iman tidak hanya sekedar dibicarakan, dikumandangkan, dipikirkan, tidak hanya sekedar hanya menjadi sebuah wacana-wacana semata, tetapi disitulah bukti kita menyampaikan penyertaan Tuhan yang besar. Tuhan tidak akan meninggalkan kita bahkan di masa sukar sekalipun. Di tengah-tengah pandemi ini,
Di tengah-tengah kita begitu banyak pertanyaan, kapan kita bisa beribadah? Kapan semua ini berakhir? Tetapi ingatlah, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita hadapi, itu ada dalam perkenanan Tuhan. Bukan kita yang menentukan segala sesuatunya, tetapi bila kita mengharapkan penyertaan Tuhan, Allah sendiri yang datang menyatakan maksud dan kehendaknya di tengah-tengah persekutuan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus, memperingati keselamatan yang Yesus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, disilahkan berdiri. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita?
Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami boleh dibekali dengan firman Tuhan, diingatkan untuk tetap bertanggung jawab, tetap taat, dan penuh kerelaan hati melaksanakan amanat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap setia, untuk menjadi berkat, supaya tidak hanya mendengar firman, tidak hanya mempelajarinya, tetapi kiranya dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami terlalu banyak. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami hendak merespon segala kasih Tuhan. Kami hendak merespon firman Tuhan, makanan rohani-Mu yang Engkau berikan bagi kami dengan telah memberikan persembahan syukur. Tuhan, biarlah dari dalam hati kami selalu ada kerelaan untuk menyampaikan semuanya kepadamu Tuhan. Maka berkatilah seluruh jemaat yang sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persembahan hidupnya, persembahan apapun itu untuk menunjang pelayanan kasih Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersukacita, karena begitu banyak kasih sayang yang Tuhan anugerahkan dan berkat Tuhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang bersyukur
berhari ulang tahun sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Hari ini anak kekasih Valeska Nanlohi, Tuhan Engkau tambahkan usia dalam kehidupan adik kekasih ini. Biarlah sebagai anak sekolah minggu, dia tetap terpelihara di dalam Tuhan. Engkau memberkati dia melalui keluarganya yang mendidik dan membina dia dalam takut akan Tuhan. Kemudian Engkau mengajarkan dia bersama dengan keluarga untuk mengucap syukur dan memberikan hidup mereka dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga kiranya memberkati jemaat-jemaat-Mu dalam segala keberadaan hidup mereka. Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan, setiap cita-cita studi karir, kuliah, apapun yang digeluti oleh setiap anak-anak-Mu. Ajar kami untuk melaksanakan dan memulaikan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bahkan secara global dunia ini yang masih sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bapa berkati, kuatkan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, tetapi juga mereka yang maju dengan segala keberanian dan kerelaan hati dan tanggung jawab iman, melaksanakan tugas melayani, baik para medis, TNI, Polri. Tuhan memberkati juga pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, di tempat di mana kami berada. Tuhan memberkati supaya pemerintah kami menjalankan tugasnya di dalam takut akan Tuhan. Bapa, tolonglah kiranya orang-orang, oknum-oknum tertentu yang coba-coba mencari keuntungan di balik situasi sulit ini, Tuhan sadarkanlah mereka. Kami berdoa Tuhan, bersatu hati Engkau, kiranya menolong mereka untuk menjadi manusia-manusia yang takut akan Tuhan, bahkan lebih daripada itu mengenal keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan pelayanan Gemindo Sebaot, jemaat yang ada di rumah dimanapun, mereka yang bekerja, mereka yang mencari kehidupannya. Tuhan memberkati. Tolonglah ya Tuhan setiap rumah-rumah tangga Kristen di Jemaat Sebaot. Tolong setiap pribadi-pribadi yang ada, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami memohon, biarlah Engkau memberkati seluruh majelis jemaat. Kami bergandengan erat, mau memberikan kehidupan kami, bersatu hati, bekerja sama hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah Bapa senantiasa ada di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemindo Sebaot. Bila ada rencana ke depan untuk masuk dalam new normal, Tuhan Engkau menolong supaya kami semua dapat mempersiapkan segala sesuatunya dalam tuntunan kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Para majelis jemaat tetap mengandalkan Tuhan dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ini doa kami Bapa. Segala kebutuhan, segala harapan dari seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Ketika majelis jemaat pada masa ini mau memberikan bantuan diakonia, berdiakonia untuk seluruh jemaat, Tuhan berkati supaya sembako bahkan bantuan yang diberikan dalam diakonia ini dapat bermanfaat baik untuk setiap mereka yang menerimanya, dan seluruh jemaat-Mu bersama-sama mengucap syukur untuk berkat kasih Tuhan ini. Kami berdoa, kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk warta jemaat pada hari ini Minggu 5 Juli 2020 adalah sebagaimana hasil rapat majelis jemaat pada tanggal 29 Juni 2020 bahwa majelis jemaat akan mengadakan diakonia bagi jemaat, yaitu dengan mengadakan pembagian sembako dengan nilai masing-masing adalah Rp200.000 yang terdiri dari paket sembako seharga Rp100.000 dan uang tunai Rp100.000. Yang saat ini paket sembako sudah tersedia di gedung gereja. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk sekiranya begitu mendengar akan pengumuman ini, sekiranya datang ke gedung gereja pada minggu hari ini sore hari, dan kalau belum sempat besok Senin, Selasa, dan terakhir kita tunggu pada hari Rabu. Demikian sebagai warta jemaat kami, atas perhatian dari seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila Kau ada di sampingku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.